penjelasan. Oke, kita sekarang mau masuk, itu ya, selamat pagi adik-adik, kita mau masuk materi. Tadi baru pembukaannya aja 10 menit, lama ya. 32 orang ada di sini, ya oke. Selamat pagi semuanya, jangan lupa absen. Oke, ini saya review sebentar mengenai yang namanya, topik kita kemarin, curl and divergence. Curl and divergence itu kedua-duanya adalah, operator yang bisa diterapkan pada, eee, pada medan vektor, ya. Jadi mungkin, saya cuma mau, eee, tayangkan aja ini, punten, tayangkan aja ini operatornya. Curl curl itu seringkali kalau saya biasanya begini aja, curl adalah, cross product antara nabla, ya, cross product antara nabla nabla dengan medan vektornya, oke. Dan sebagai cross product Anda tahu, Anda bisa menghitungnya dalam bentuk determinan, pakai cara Sarus. Dah, gitu aja. Pastikan bisa ya, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma Anda mengenal, ini adalah curl, dan ini, bisa dihitung sebagai hasil kali cross product dengan vektor nabla. Nabla di R3 berarti dx, dy, dz. Kayak gitu kan ya. Dengan medan vektornya apa? PQR gitu. Udah, kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, determinan ini tentunya dihitung dengan cara harus ya. Kayak gitu. Dah. Udah, itu curl. Lalu divergence masih merujuk pada medan vektor F, maka divergence itu seperti apa? Divergence F itu tak lain adalah nabla dot product dengan medan vektor F. Kayak gitu ya. Sehingga nabla itu vektor apa? Do X, do Y, do Z. Dot product dengan PQR. Maka kita dapat PX plus QY plus RZ. Gitu. Begitu ya? Hmm. Nah, ini adalah slide, dari Purcell. Saya sayang untuk menghapusnya, kayak gitu. Cuman ini tidak saya bahas karena, eee, memang nggak masuk bahan. Oke, mari kita, langsung aja, membahas operator divergence dan juga curl yang tadi, ya. Perhatikan bahwa operator ini, baik divergence ataupun curl, itu operator yang inputannya adalah medan vektor. Ya, jadi yang namanya operator itu kan kayak mesin, dia makan apa, keluarkan apa. Perhatikan bahwa divergence dan curl itu makan medan vektor, vektor fit. Oke. Nah, ada yang mirip dengan divergence and curl dan itu tak lain adalah ini. Loh, kok sama sih, mirip sih? Ya, tapi perhatikan bahwa ini tidak pakai apapun di sini dan dia adalah operator grad yang makan skalar. Gitu. Jadi mohon Anda bisa membedakan ini dengan strict ya, membedakan ketiga operator ini. Ada grad, ada divergence, and curl. Grad itu makan fungsi skalar,
diterapkan ke fungsi skalar dan hasilnya adalah vektor. Begitu ya. Punten. Punten. Loncat. Ini dia. Ini. Ya. Operator grad itu bisanya diterapkan ke fungsi skalar dan hasilnya baru vektor. Begitu ya. Tolong diperhatikan. Lalu operator divergensi makan vektor field dan hasilnya skalar. Tuh, hasilnya skalar. Sebaliknya operator curl diterapkan ke vektor field, hasilnya vektor. Begitu ya. Jadi ini harus trik, nggak boleh kepleset. Ya, sekali lagi ini tuh objek apa namanya tools yang sangat dipakai inti sangat inti dipakai teman-teman di engineering begitu. Oke. Jadi di sini ada segerombolan silahkan dipikir apakah ini masuk akal, meaningful, or not. Jadi explain apakah yang ini meaningful or not. Oke, kita lihat satu-satu ya. Bagaimana dengan A? Bagaimana dengan A? Meaningful or not? Jadi kita sepakati notasi ya. Kalau huruf kecil itu artinya skalar. F is a scalar field and F besar is a vector field. Ya. Nah, oke. A. Bagaimana A? Meaningful or not? Halo? A. Halo? Gimana? Ayo. Sebentar. Suara saya kecil ya. Oh, oke. Silahkan. Tolong dijawab lagi. Ini tadi volumenya kecil. Gimana? Gimana A? Halo? Punten, yang seperti ini harus agak cepat ya. Palingan ini Anda modenya mode karena online ya. Modenya males-males kayak gitu ya kali ya. Sebetulnya ini gampang. Naila Salma. Ini gimana menurut Naila? Halo, Naila Salma. Ya, Bu. Iya, sip. Halo? Halo? Naila Salma mana? Punten. Yohanes. Coba kamu deh. Saya cuman ya, Yohanes. Nggak meaningful, Bu. Oh, ini Naila ya? Ya, Bu. Oh, punten kenapa baru jawab dan sesudah jawab saya lega karena suaranya lantang. Kok Tadi ada gangguan di mikrofonnya, Bu. Sorry. Maaf. Oke. Ya, kadang-kadang itu yang bikin kuliah Zoom tidak menarik tuh yang beginian ya. Nah, saya mau ngomong kepada Anda ya, yang bagian ini kita maunya cepet gitu ya, saut-sautan gitu loh, rada kayak gitu ya, karena ini gampang. Jadi kalau kayak gini tuh sebetulnya cocoknya memang di kelas. Oke, curl F itu not meaningful ya, not meaningful. Nulisnya gimana ya, coret aja ya. Why? Ya karena curl diterapkan ke skalar tentunya salah. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini bukan soal sebenarnya. Ini betul-betul hanya mengasah kejelian Anda mengenai operator-operator ini. Anda nggak perlu ngitung, nggak perlu ngapa-ngapain, seolah-olah mungkin nggak perlu ngapa-ngapain. Oke,
Grad F. Grad F gimana? Yes ya. Oke, grad F oke kan? Ya, grad F ya tak lain kalau di R3 berarti ini adalah, Fx, Fy, Fz gitu ya. Betul ya? Ini Fx, Fy, Fz, betul? Ini atau ini? Yang ungu atau yang hijau? Fx plus Fy plus Fz. Grad F, yang nomor B. Ini benarnya yang ungu atau yang hijau? Halo, adik. Siapapun deh. Heeh. Hah? Yang mana? Halo, halo. Yang ungu, Bu. Yang ungu ya, yang ungu ya. Oke, yang hijau salah ya. Jadi, eee, kenapa ini tuh penting ya, karena nanti kadang-kadang ya pada saat pas hitungan ini itu gitu ya, Anda tuh keliru-keliru gitu. Ini nih yang ketiga ini loh keliru-keliru. Nah itu runyam kalau udah keliru-keliru begitu. Oke, jadi yang benar ini adalah yang ungu, yang ini salah. Tuh ya. Jadi ini, begitu. Jadi ini betul-betul harus strict, kayak gitu. Tentunya divergensi F ini juga meaningful. Divergensi F meaningful, rumusnya apa? Ya, divergensi F, meaningful dan rumusnya adalah ya sebaiknya kita misalkan medan vektornya itu MNQ. Ini adalah MNQ, eee, MNP, maka ini adalah MX plus NY plus PZ gitu. Ya, kayak gitu ya. Heeh, ya. Nah, terus, gimana? Gimana? E, grad F, ini meaningful or not? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini yang gini-gini sebetulnya cepet aja. Satu atau 2 lagi, curl dari grad F, ini meaningful nggak? D, curl dari grad F. F ini skalar. Grad F, Meaningful. ya ini vektor. Ya, ini vektor, strukturnya vektor. Curl dari grad F ini oke. Begitu ya. Nah, jadi, begitulah ini adalah untuk mengasah ini, oke, ya. Dan ya kalau Anda tuh nanti, masuk studi eee, mengerjakan sesuatu yang sangat teknikal, engineering banget, ngitung-ngitung gitu ya, eee, ini tuh penting penting ya, eee hardcore engineering itu butuh ini banget gitu dan termasuk teorema yang tadi itu yang tidak masuk bahan itu ya. Oke, ya sudah. Nah, kalau contoh-contoh soalnya ya diketahui ini, hitunglah divergence. Nah, ini mah tinggal masukin rumus aja kayak gitu kan ya. Jadi kalau misalkan 1A ini, berarti gimana divergence dari F, ini tak lain adalah ya do X dari M plus do Y dari N, kayak gitu kan ya, fungsi yang di depannya J, kan gitu ya? Betul? Nah, lihatlah kalau Anda sudah mantap dengan turunan, aturan turunan, ini gampang sekali, begitu. 1B juga sama, ini divergence di medan vektor. R3 yaitu berarti ya do X dari komponen I ditambah do Y dari komponen J ditambah do Z dari komponen K. Dah selesai gitu ya. Terus nomor 2 ini juga gampang karena cuma nyemplungin definisi. Curl dari medan vektor F itu berarti langsung saja kita tulis dalam bentuk
determinan begitu ya. Jadi sekali lagi kalau soal, keluar seperti ini betul-betul hanya masangin rumus, jangan sampai kepleset, gitu. Tinggal dituliskan aja do X, do Y, do Z, kemudian komponen yang I, X kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, kayak gitu. Dan ya, selamat menghitung. Gimana menghitungnya? Oh, pakai ini, mmm, oke, ya silahkan dihitung aja, begitu ya. Jangan sampai keliru, yang teliti ngitungnya, selesai. Jadi selama Anda, bisa mencari turunan, saya percaya Anda bisa, maka mmm, topik curl and divergence ini jadi simpel aja, gitu ya. Begitu. Nah, sekali lagi kalau Anda tanya aplikasinya, mungkin kan kalian harus lihat Purcell ya, gitu. Saya terpaksa harus masuk ke sini kenapa? Karena, waktunya udah sangat sempit kayak gitu ya dan, saya tidak begitu leluasa nge-skip materi mana kan harus sesuai dengan, eee dosen sesama pengajar. Oke, jadi kita masuk 16.6 ya ini adalah materi minggu ini yang kemarin, reviewnya cukup aja sekian. Oh iya sebentar, satu hal lagi saya tuh, lupa sebentar, sebentar, nah ini, eee, example 3. Jadi ini, mmm, example 3. Tunjukkan bahwa medan vektor ini adalah konservatif. Nah, ini soalnya 2 macam, A dan B, ya. Bagaimana menunjukkan medan vektor F konservatif, itu, pakai teorema ya, pakai teorema yang mengatakan kalau operator curl, punten, operator curl dilanjutkan dengan grad dari fungsi apapun itu selalu nol, ini sifat, gitu. Ada sifat ada sifat ya, saya harus loncat sih takutnya kalau loncat. Nah ini dia, nah, ada teorema yang mengatakan curl dari grad itu sama dengan nol. Curl dari grad dari sembarang fungsi itu sama dengan nol. Jadi untuk memeriksa bahwa suatu medan vektor itu konservatif, maka kita cukup menunjukkan bahwa curl-nya nol, begitu. Ya, jadi kita mau bahas ini kita mau bahas ini. Ini kita mau bahas ini. Untuk yang bagian A, tunjukkan bahwa F medan vektor konservatif, ya. Eee, jadi kita mau tunjukkan bahwa curl dari medan vektor F itu sama dengan nol. Jadi jawab A, kita tunjukkan bahwa periksa periksa atau tunjukkan bahwa, eee, curl dari F itu sama dengan nol. Oke, dan ini nolnya vektor ya. Berarti di sini kita ngecek, apakah I, J, K dari do X, do Y, do Z komponennya Y kuadrat Z pangkat 3, 2X, Y, Z pangkat 3. Aduh ini, nulisnya nggak boleh gede-gede. 3XY kuadrat Z kuadrat, nah kayak gitu. Ini harus sama dengan nol kayak gitu, ya. Oke, periksa sama dengan nol enggak gitu ya. Oke periksa, gitu.
Nah, tolong Anda periksa, tapi ini kayaknya benar, 0 ya. Punten saya nggak ngitung ya, agak males, eee, panjang dan lihatlah, bukunya. Tapi intinya di sini betul-betul hanya ngitung determinan, begitu ya? Mmm, oke oke, ini yang bagian A. Nah, yang penting untuk dibahas juga adalah bagian B. Kalau memang dia sudah, medan vektor konservatif, maka pasti kita bisa cari F. Kalau F konservatif, maka bisa cari F sehingga F sama dengan grad F. Kayak gitu ya. Nah, ini kan, soal yang pernah Anda temui ya. Waktu itu, situasinya di R2. Kalau situasi yang kita hadapi ini kan ada IJK, berarti R3. Berarti, ini situasinya berbeda hanya dari sisi dimensi. Tapi dalam perhitungan ini, ya sedikit lebih rumit. Kenapa? Ya karena kita ada di R3. Jadi Anda harus mencari Fx. Anda harus cari F kecil yang Fx-nya sama dengan Y kuadrat Z pangkat 3, 2 XYZ pangkat 3, 3 XY kuadrat Z kuadrat, kayak gitu. Jadi Anda harus cari F dari sini, gitu. Dari sini, ya, oke. Berarti Anda harus me-manage 3 persamaan untuk mencari F. Ya, persamaan yang pertama, katakanlah ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 gitu ya. Nah, persamaan 1 Anda integralkan terhadap X, hasilnya apa? Hasilnya apa? F sama dengan, ya, perhatikan bahwa ini adalah turunan parsial ya. Jadi pas diintegralkan hasilnya adalah Y kuadrat Z pangkat 3 X gitu ya. Plus apa? Konstanta sembarang. Konstanta sembarang karena ini Anda berhadapan dengan fungsi 3 peubah X, Y, Z dan ini turunan parsial terhadap satu peubah X. Maka konstanta sembarangnya adalah apa? Sembarang fungsi C, Y, Z. Kayak gitu. Ya. Ingat di cerita versi 2 dimensinya itu sedikit simple, lebih simple. Kenapa? Ya, satu dimensi lebih kecil, kan gitu ya. Ini satu dimensi lebih tinggi. Begitu? Dah? Perhatikan bahwa ini tuh Fx, Y, Z ya. Cuma kalau saya tulis semua jadi penuh gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak saya tulis. Oke. Nah, habis itu, silahkan Anda mau dari 2 diintegralkan atau dari sini diturunkan, boleh. Kalau ini diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah FY, di sini adalah 2Y, Z pangkat 3, X, kayak gitu kan, plus CY, dan ini kita samakan dengan ini, apa, nah gitu ya. Nah, jadi pastikan Anda pernah mengerjakan soal tipe ini. Ya, nah ini dari mana? Dari 2 kayak gitu. Pastikan Anda pernah mengerjakan soal ini, ya. Yang soal B itu loh, cari fungsi F sehingga F besar sama dengan grad F, gitu, ya. Atau medan vektor konservatif gitu ya. Eee, karena ini agak rumit, agak panjang, takutnya tersesat, kayak gitu ya. Nah, kita sekarang sampai pada syarat ini nih. Jadi ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Berarti CY-nya apa? Jadi CY adalah konstan. Salah, CY sama dengan 0,
berarti C sama dengan fungsi dari Z, kan gitu ya. Ya, ini C fungsi dari YZ yang mana turunan parsial terhadap Y-nya sama dengan 0. Tahu dari mana? Dari ini, dari sini. Persamaan sebelahnya, kayak gitu kan. Jadi CY-nya 0 sehingga haruslah C itu sembarang fungsi DZ. Kayak gitu, dah. Jadi kita masukkan ini, ya sedikit panjang. Sekali lagi ini pasti panjang. Kenapa? Karena satu dimensi lebih tinggi, gitu ya. Ini masukkan ke sini. Nah, gitu ya. Jadi F sama dengan X Y kuadrat Z pangkat 3 plus DZ gitu kan. Lalu, ya ini persamaan yang ketiga belum kita pakai. Jadi kita mau pakai di sini. Jadi yang di depan Anda ini turunkan terhadap Z. Do Z. Hasilnya apa? Ini adalah FZ, ini adalah 3XY kuadrat Z kuadrat DZ haruslah sama dengan persamaan ketiga 3x y kuadrat z kuadrat. Lihatlah, kalau Anda menghitung dan Anda menemukan bentuk-bentuk yang klop seperti ini, itu tanda bahwa kelihatannya Anda benar. Kayak gitu ya, tinggal lanjut aja. Tapi kalau ada yang nggak klop, tolong mundur, periksa. Siapa tahu ada yang salah ngitung. Begitu. Nah, dari sini Anda bisa simpulkan bahwa dz-nya sama dengan 0, dz sama dengan 0, berarti D adalah sembarang fungsi konstan. Konstan sembarang. K bilangan real. Konstanta. Jadi sekarang konstanta sembarangnya udah menjadi sembarang bilangan real. Jadi ini penutup. Jadi fxyz yang Anda cari-cari adalah apa? Itu y kuadrat z pangkat 3 x plus konstanta sembarang K. Selesai. K bilangan real sembarang. Kayak gitu. Ya. Nah, ini jawaban akhir. Anda bisa cek apa betul grad grad F-nya apa betul. Cek dengan pandangan mata aja apa betul ini grad F. Kayak gitu. Saya kira ya. Dengan langsung Anda bisa ngecek bahwa benar ini adalah grad F, jadi ini benar. Selesai. Gitu. Ya, memeriksa apakah grad F sama dengan ini, periksa apakah grad F sama dengan medan vektor yang diberikan. Itu gampang, gampang sekali. Dari sejak awal juga Anda udah bisa. Tapi mencari F itu persoalan lain. Mencari F, ini latihan soalnya di sini. Pastikan Anda pernah mengerjakan latihan soal seperti ini. Saya berikan juga sebagai PR. Begitu. Ya, sudah. Oke. Oke, ini mau saya pindahin sih. Oke. Terus saya masuk ke materi berikutnya. Punten-punten, saya lagi nyari gambar posisinya. Ya, ini 16.6. Persamaan parameter. Kita lihat waktunya kayaknya lumayan pas. Oke, ya. Kita mulai dari contoh yang sederhana. Ya, jadi kalau kita lihat pembicaraan itu stop dulu. Ya, mengenai divergence ke medan vektor konservatif itu tuh stop dulu. Sementara kita beranjak ngurusin permukaan. Ya, kenapa? Karena kita nanti mau menerapkan teorema Green itu di permukaan. Sebelum ini teorema Green Anda itu, ini saya ngomong lagi, teorema Green Anda itu kan MDX plus NDY, nah gitu ya. Ini kan terhadap lengkungan, gitu kan ya, lengkungan. Terus ini domain yang ini, maka ini adalah ya, jadi sama dengan integral atas D, kayak gitu kan ya. Gitu, integral lipat dA, kayak gitu ya. Nah, kita itu sekarang mau naik satu dimensi. Jadi
yang tadinya lengkungan nanti akan jadi permukaan. Dan kita nanti akan punya teorema seperti ini, ya, yang mana nanti ini integral atas permukaan, ini kan integral garis, ini integral lipat 2. Kita itu nanti akan naik 1 dimensi, ya, di mana yang di sini adalah integral permukaan, ini menjadi integral lipat 3. Gitu. Kita mau naik 1 dimensi nih. Lagi mau naik. Dimensinya udah dinaikkan. Nah, untuk itu kita harus belajar dulu mengenai permukaan itu. Ya, jadi sejenak kita akan gali-gali mengenai permukaan. Kemudian akhir kuliah ini nanti kita akan mulai menyebut yang namanya integral permukaan. Oke, permukaan. Oke, permukaan. Ini mulai dengan contoh-contoh pemanasan ya, nanti akan ada permukaan bola gitu kan ya, ada permukaan bidang, kayak gitu ya, permukaan yang sangat nyolok, bidang. Coba, yang dipentingkan apa sih? Ya, formula dari permukaan tersebut. Penyajian, aturan, ya. Aturannya seperti apa? Oke, kalau yang ini bidang. Aturan formula untuk bidang itu seperti apa? Kalau dikehendaki bidangnya melalui titik P0 dan memuat 2 vektor tak sejajar A dan B. Coba perhatikan. Diminta penyajian representasi ya, aturan fungsi gitulah ya. Dari bidang yang melalui titik P0, sebentar ini saya gedein ya. Yang melalui titik P0, yang melalui titik P0 dan juga memuat ya, 2 vektor yang diketahui yaitu A, vektor A dan B. Gitu. Gitu. Ya, vektor A dan B. Oke. Coba pikirkan bidangnya seperti apa ya? Bidang yang dimaksud katakanlah bidang V, bidang V. Bidang V itu tak lain adalah tempat kedudukan sembarang titik gitu ya. Tempat kedudukan sembarang titik P, X, Y, Z. Sedemikian sehingga vektornya tak lain adalah sehingga vektor P, OP tak lain adalah ini OP kayak gitu ya. OP sama dengan OP0 ya. OP0 betul plus misalkan ini. Pakai hijau aja. Plus ini. Vektor yang hijau. Vektor yang hijau itu apa? Skalar kali A ditambah skalar kali B. Kan gitu kan ya? Pasti ya. Vektor yang hijau ini bisa dituliskan sebagai skalar kali alfa kali A ditambah beta kali B. Kayak gitu. Setuju? Ya. Nah, kalau saya kumpulkan P yang seperti ini, ya ini P, X, Y, Z yang lain, yang tak lain juga sama didapat dengan vektor OP0 plus skalar kali A ditambah skalar kali B. Kayak gitu. Jadi, oke, bidang yang dimaksud persamaan bidang V tak lain adalah ya X, Y, Z yang sama dengan R0
Ya, karena P0 tuh R0, ya. P0 tuh R0. Ini tadi dibilangnya begitu, plus alfa kali A, plus beta kali B. Selesai. Kalau di buku Anda ini tulisnya U kali A sembarang skalar tambah V kali B. Boleh aja, sama aja. U dan V parameter sembarang. Bilangan real sembarang. Begitu. Jadi ya, ini dia. Ini adalah persamaan bidang yang dimaksud. Ini adalah persamaan bidang yang dimaksud. Selesai. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Ada pertanyaan? Ah, jadi ini saya ambil soalnya dari ini buku Anda ya. Jadi R yang dimaksud atau X, Y, Z gitu ya. Persamaan R itu tak lain adalah R0 ditambah UA ditambah VB. Selesai. Jadi penjelasannya sebetulnya ya lewat gambar ini aja. Ya, di sini ini mungkin lebih tepat ya. Vektor P0P, vektor P0P untuk jika P itu sembarang titik pada bidang, jika P sembarang titik pada bidang, maka P0P tak lain adalah ini kenapa jadi suka lambat ya. Maka vektor P0P adalah ini. Begitu. Dan ya sudah, dengan demikian P0P tak lain adalah ini, ya kan? P0P adalah ini kan? Nah, gitu ya. P0P adalah punten. Jadi vektor R-nya punten. Jadi vektor R-nya tak lain adalah ini. Selesai. Sehingga jawaban terakhirnya adalah ini. Sampai di sini jelas nggak? Oke. Nah, kalau Anda nggak suka dengan penyajian seperti ini, di sini ada paparannya. Ya, R0 ini apa sih? R0 ini ya X0, Y0, Z0 gitu. Gitu. Dan R ini ya seperti yang saya tulis tadi, tak lain adalah X, Y, Z kayak gitu. Begitu. Sehingga yang hijau ini ya persamaan ini tak lain adalah ini gitu. Udah. Saya balik lagi ke PPT. Jadi maksudnya nanti Anda kalau bingung ya nanti lihat stewardnya. Ini sama persis, begitu ya. Tapi saya karena mengintip steward, saya jadi ingin menuliskan dalam bentuk begini aja. Jadi R dalam parameter UV gitu ya, tak lain adalah X, Y, Z yang punten ini kepepet-pepet X, Y, Z yang tak lain adalah R0. Udah begitu. Saya ingin meng-highlight yang ini. Udah selesai. Ini adalah persamaan bidang. Persamaan parameter bidang. Ada pertanyaan nggak? Jadi persamaan parameter bidang yang seperti apa? Bidang yang melalui titik P0 dengan vektor posisi R0, kayak gitu ya. Ini. Ya. Dan memuat dua buah vektor tak sejajar A dan B. Dah. Ya. Ingat, Anda punya yang sejenis ini untuk garis, ya kan? Yang sejenis ini untuk garis itu gimana? Persamaan garis yang senada seperti ini, sekali lagi biar materi ini tuh enak diterima gitu ya. Saya ingin
membuat analoginya di yang garis, cuman terkadang saya itu khawatir kehabisan waktu. Analoginya di garis seperti apa? Analoginya di garis adalah sebagai berikut, persamaan garis melalui P0 yang katakanlah di R2 ya, di R2 melalui P0 yaitu X0 Y0 dan sejajar vektor A. Gimana persamaan garisnya? X, Y, tak lain adalah X0, Y0, ya kan? Plus parameter, halo, ya. Parametermu mau apa? T, ya. T kali vektor A, selesai. Anda yes banget dengan ini kan? Halo? Nah, kalau Anda yes banget dengan ini langsung jeder. Ini adalah versi bidangnya. Iya kan? Ini bagaimana penjelasannya? Jadi Anda ada di bidang kayak gitu ya, diinginkan persamaan garis yang melalui titik P0 katakanlah gitu. P0 nih data lain adalah X0, Y0 ya, dan diminta sejajar vektor A, given vektor A, misalkan vektor A Anda adalah seperti ini, maka persamaan garis yang dimaksud itu adalah kumpulan titik-titik yang ini kan. Nah, gitu kan. Semua titik pada garis L itu tak lain bisa di semua titik P pada garis L gitu kan ya. Itu pastilah P0P-nya sejajar dengan vektor A. Artinya apa? P0P adalah T kali A, kayak gitu kan ya. Sehingga vektor P tak lain adalah XY itu sama dengan, ya ini XY min X0 Y0 gitu kan, sama dengan T kali A. Selesai. Ini T-nya bilangan real, dan ya, ini saya hapus. Dan persamaan ini dan persamaan ini kan sama. Oke? Oke? Ya, begitu ya. Jadi ini versi 2 dimensinya, ini adalah versi ya, sekali lagi ini adalah versi 2 dimensinya, ini adalah versi 3 dimensinya, bidang. Kayak gitu ya. Yes, ini mestinya gampang. Oke. Nggak akan jadi rumit, harusnya kayak gitu ya. Nah, mungkin kita lihat yang berikutnya, persamaan parameter sederhana lainnya yaitu adalah lingkaran. Nah, lingkaran. Ya, coba cari persamaan parameter lingkaran, apa ya? Persamaan parameter lingkaran apa ya? Sebentar, saya mau pindahkan ini ke atas, punten. Persamaan parameter lingkaran. Nah, karena ada soal seperti itu, Anda selalu ingat, kita pernah belajar apa? Koordinat bola. Kalau koordinat bola itu gimana rumusnya? Ya, Anda masih ingat, koordinat bola itu, rumusnya adalah X sama dengan A sin V cos theta, Y sama dengan, sumbunya gimana dong? Sumbunya ya ini, ya, koordinat bola. Sebetulnya di sini saya hanya menuliskan koordinat bola. Ini adalah A jari-jarinya, lalu gimana koordinat bola? Tetanya itu segimana? Segini ya. Nah, ini adalah teta. V-nya segimana? Punten, ini nggak gitu kelihatan. Saya bingung warna apa yang akan kelihatan. Kayak gitu ya ini ya. Ah, ah,
gitu ya. Ya, rumus koordinat bola adalah X sama dengan A sin theta, sin V cos, sin punten, ya, recall memori Anda ini adalah cos V. Salah, V, kayak gitu kan ya? Sip. Ya, bagaimana theta dan V-nya? Tetanya adalah antara 0 sampai 2pi, V-nya antara 0 sampai pi. Oke. Ya, jadi ini adalah persamaan parameter dari sphere, bola. Jadi kalau kita mau sajikan dalam bentuk R sama dengan gitu ya, ya tentunya bisa juga. R sama dengan, ya parameternya apa? Theta dan V. Ini tak lain adalah, ya ini semua X, Y, Z. Udah ditulis aja A sin V, si X, si Y. Punten. Ya langsung aja X yang sama dengan itu, Y yang sama dengan itu, Z sama dengan itu. Udah selesai. Oke. Loh ini mau ngomongin apa sih? Klaimnya adalah sebagai berikut. Kita mau apa? Sebentar. Saya lengkapi dulu. Jadi ini adalah persamaan parameter dari permukaan bola. Ini persamaan parameter dari permukaan bola. Jadi di bab ini kita tuh mau memperkenalkan permukaan dan penyajiannya dalam bentuk parameter. Kita mulai dengan saya contoh itu bidang, habis itu di sini bola kayak gitu. Ya. Jadi kalau permukaan kelihatan bahwa di sini parameternya tuh 2. Logis tuh ya. Logis. Kalau permukaan maka parameternya 2. Tuh lihat. 2 parameter. 2 parameter. Sedangkan kalau bentuknya garis atau lengkungan itu 1 parameter. Gitu. Ya. Nah, ini nanti Anda akan melihat melalui contoh-contoh bahwa kalau bentuknya adalah permukaan, maka kita tuh butuh 2 parameter. Nggak cukup 1 parameter. Logis ya. Kalau lengkungan itu 1 parameter. Kalau permukaan ya penyajiannya perlu 2 parameter. Iyalah, lengkungan kan 2 dimensi, somehow kayak gitu ya. Jadi wajar kalau jadi 2 parameter. Jadi contoh-contoh awal di bab ini itu semua mengarah ke sana. Sembari pemanasan apa itu permukaan. Begitu. Nah, mengenai permukaan itu sendiri Anda bisa lihat akan jadi sangat menarik. Saya teh sebetulnya ada gambar di sini, cuma tadi kayaknya kehapus. Kehapus karena saya ngehapus. Sebetulnya saya ada gambar di sini. Oh, bentar. Iya, kehapus kayaknya. Kehapus sayang, hapus. Jadi Anda sebetulnya bisa menggambar permukaan yang aneh-aneh, sampai yang cukup aneh. Jadi ini tuh sebetulnya kalau digambar, ini bentuknya tuh hati. Nah ini adalah permukaan, tapi ini permukaan dalam X, Y, Z ya. Nah gitu ya. Ini permukaan dalam X, Y, Z. Jadi sekali lagi kalau kita mau bicara mengenai permukaan-permukaan ini bisa sangat rumit. Kalau kita lihat buku Anda, itu dia juga mengawali dengan permukaan yang bentuknya aneh. Nah, bentuknya ular begini. Nah,
dan dia menggunakan computer algebraic system untuk menggambarkan ini. Nah, jadi daripada gambarnya ular, saya tadinya nyariin gambar hati, kayak gitu ya. Cuman ini sayangnya kehapus. Ya sudah. Nah, lalu Anda juga bisa coba mengecek YouTube ini bagus banget. Ini YouTuber ini sangat berdedikasi untuk menggunakan matematika, menggambar ini itu. Dan ini hati yang digambar di sini tuh bagus sekali, sampai kayak animasinya luar biasa. Jadi pastikan, dan itu semua terkait ekspresi matematik yang mana bisa digunakan untuk menggambar aneka ragam, kayak gitu ya. Anda bisa lihat ini gambar ular itu bisa pakai persamaan ini loh. Lihatlah. Sekali lagi mungkin saya pakai ini aja karena hati saya hilang. Ya. Jadi kalau ini kalian gambar pakai software, kan muncul seperti ini. Nah, softwarenya apa? Saya nggak tahu kalau pakai GeoGebra bisa atau enggak. Mungkin bisa, ya. Silakan aja dicoba. Gitu. Oke. Oke. Intinya, jadi bahkan sampai permukaan yang rumit sekalipun, itu bisa disajikan dalam 2 parameter gitu loh. Ini parameternya U dan V, dan di sini U dan V-nya gimana? Oh, antara 0 sampai 2pi, ini 0 sampai 4pi. Oke. Gitu. Ya, jadi main-main fungsi 2 parameter, jadi nanti Anda akan bisa menggambar permukaan yang aneka ragam. Betul-betul aneka ragam. Balik lagi ke sini, saya balik ke slide. Nah, sekarang kalau untuk yang di kelas, untuk yang Anda yang nggak pakai software, gimana? Cari persamaan parameter dari permukaan ini. Yang ada di yang tak lain adalah separuh kerucut. Oke, ya. Jadi, balik lagi saya memang mencomot beberapa soal dari, Stewart dan itu teh banyak banget gitu untuk sebuah permukaan aja. Punten. Kalau Anda lihat ini Anda tahu nggak ini kerucut? Kerucut ya? Ya, tahu dari mana? Iya, waktu kalkulus ada sesinya menggambar-gambar permukaan dan ya, di titik tertentu kelihatannya Anda harus sudah tahu bahwa itu kerucut ya, gitu. Nah, kalau yang ini itu karena set sama dengan 2 akar gitu kan ya, set sama dengan 2 akar maka di sini pasti setnya positif. Dan, sehingga di sini dibilang separuh bagian atas dari kerucut ini. Gitu ya. Ya, memang kalau ini dikuadratkan kan jadinya ini kalau dikuadratkan kan jadinya itu, dikuadratkan kiri kanan kan jadinya itu, ya. Jadi sekali lagi ini adalah kerucut, ini juga kerucut, tapi yang ini adalah setengah bidang atas, setengah kerucut atas, yaitu yang seperti ini. Kayak gitu ya. Dah, oke. Oke, ini kerucutnya, selesai. Lalu, tugasnya apa? Cari persamaan parameternya. Lah, gimana? Nah, gimana? Persamaan parameter. Ayo mari kita potret. Ya, Anda bisa bayangkan bahwa ini adalah lingkaran. Lingkaran betulan ya. Jadi ini kerucutnya bukan kerucut elips, tapi kerucut lingkaran. Berarti kira-kira kita mau gimana nih? Jadi kayaknya X-nya adalah pakai cos gitulah ya. X-nya adalah cos theta, Y-nya adalah sin theta. Lalu gimana Z-nya? Z-nya sama dengan apa? 2, gimana itu? Z-nya sama dengan 2, sebentar sebentar, saya lagi bingung. Nggak bisa begini, karena Anda harus berada di sini kan?
berada di sini kan, X-nya harus, yang Anda harus sajikan itu adalah, selimut kerucut gitu ya. Jadi nggak bisa begini, melainkan gimana? Kayaknya harus seperti koordinat bola yang tadi, jadi gimana? Ganti warna ah, X sama dengan apa, R cos V, salah, sin V, meminjam koordinat bola, cos theta, kemudian gimana? Ya, karena Anda harus duduk di dalam selimut kerucut ini berarti V-nya berapa? V-nya berapa? V-nya berapa? V itu adalah ini ya, V. Begitu. Jadi berapa? Karena ini garis apa ini? Ini garis apa? Z sama dengan Z sama dengan Y ya, Bu. Jadi harus sampai pi/4. Z sama dengan 2Y. Oh iya, Oke, thanks. Z sama dengan 2Y berarti V-nya berapa? V-nya berapa? Enggak pi/4 ya, rada, ya, oh, berapa? Kok mikirnya lama banget sih saya teh, belet. Adah, V-nya berapa? V-nya punten. Kok susah-susah amat saya? Ternyata mikir teh susah ya kalau 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 sudah dikasih jawaban gampang ya. Anda ketawa di sini pasti. Eee, saya tersesat di sini tadi. Hmm. Ya, oke, sekali lagi, kalian mungkin cengengesan. Ya, kalau mikir tuh kadang-kadang suka tersesat, ya nggak sih? Heeh. Iya, kalau sudah ketahuan jawabannya kerasanya ya gampang. Itu statement saya sangat obvious tapi, betul. Jadi untuk jawaban soal ini sebetulnya ada, opsi pertama yang sangat gampang. Opsi pertama yang sangat gampang ya parameter pertama si X, parameter kedua si Y, maka Z-nya ya ini aja selesai. Nah itu aja, kita bisa bernafas lega. Ya, dah selesai. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ini opsi pertama. Jawaban pertama. Alternatif 1, jawab 1. Jawab 1. Ya, jawaban versi 2. Sebelum berlanjut, jawaban versi 1 lihatlah bahwa ini juga 2 parameter kan, gitu ya. 2 parameter X dan Y. Ya, terus jawaban versi 2 parameternya pakai R dan theta. Dan ya langsung saja ininya R, ini terus 2R supaya nggak pusing V-nya. Gitu. Supaya nggak pusing V-nya. Kalau kita cari-cari V ya ujung-ujungnya oke aja, hanya ini nanti, parameternya R kali apa gitu loh, R kali apa, R kali sin V-nya, nah ini R kali apa, jadi R baru gitu loh. Jadi ya udah ini aja. Oke, jadi Anda bisa lihat bahwa saya hapus saja, saya ikut yang paling sederhana aja sesuai yang, steward Anda, ya. Tapi yang kita pelajari dari sini adalah kadang-kadang kalau kita mikir sendiri itu aneh gitu ya jawabannya ya. Oke, ya, ya udah ini Anda bisa pakai. Ya, kalau X-nya R cos, theta, Y-nya R sin theta, maka Z-nya ya udah langsung ini aja, begitu. Ya, dan tetanya 0 sampai 2 pi, kenapa? Karena Anda harus menyelimuti silinder itu, salah, kerucut itu. Oke.
Jadi baik jawaban versi 1 maupun versi 2, kedua-duanya 2 parameter. Itu message-nya. Gitu ya. Mhm. Nah, bagaimana kita next aja ya, kita next aja karena, saya goal-nya sampai, saya sampai integral luas gitu ya, semoga nyampe ya. Eee, oke. Sekarang, surface-nya, hasil dari perputaran kurva. Surface-nya hasil dari perputaran kurva. Dalam, contoh ini kurva spesifiknya adalah Y sama dengan sin X. Seperti ini. Yang diputar mengelilingi sumbu X. Jadi gimana Y sama dengan sin X, Y sama dengan sin X, ya kita gambar aja Y sama dengan sin X. Oh, oke. Y sama dengan sin X 0 sampai 2pi diputar mengikuti, sumbu Z. Oke, ini berarti, iya, ini sumbu putar. Nah, jadi permukaan. Ya, oke. Oke. Ini, persamaan parameternya apa? Persamaan parameternya adalah, eee, gimana? Ya udah kita ikutin ini aja, gitu ya. Eee, mmm, oke kita atur dulu ininya, sumbunya. Jadi ini bentuk benda putarnya adalah saya langsung aja ke sini karena saya belum, tampilkan, bentuk bendanya. Seperti ini. Jadi, tadi grafik sin X-nya itu yang mana? Yang ini. Grafik sin X-nya, semoga dapat, grafik sin X-nya saya kalau mengoperasikan ini di sini teh lama banget jadi kadang-kadang males. Grafik sin X yang kita gambar semula adalah yang ini. Gitu ya. Jadi sumbu Y-nya ditaruh di sini dan ini sumbu Z, gitu ya. Nah, ini adalah, bentuk benda hasil perputarannya dan iya, ini, persamaan parameternya kayak gitu. Nah, ini adalah muncul sebagai hasil rotasi, kayak gitu. Oke, ya saya kira, cukup untuk contoh ya, cukup untuk contoh. Kita, punten ini, mmm, ini adalah jawabnya. Nanti gambarnya harus saya pindahkan karena ini susah bayanginnya. Oke, ini adalah soal-soal dari, apa namanya, tutorial 4, tolong dilihat. Ini terkait, persamaan apa, pencarian persamaan parameter dari permukaan yang diberikan, ya. Saya comot, beberapa soal untuk PR ya. Sisanya ya tolong Anda kerjakan ya. Ya, ini bagian ini lumayan susah, gitu. Nah, berikutnya, sebentar ya, berikutnya. Sebetulnya gong besarnya itu adalah ini, kita mau gong besarnya nanti saya mundur, kita tuh mau kemana? Sebetulnya kita itu mau mencari, formula integral yang bisa digunakan mengukur luas permukaan, gitu ya. Mengukur luas permukaan. Ingat kita punya, integral yang merepresentasikan panjang lengkungan C. Lengkungan di R2. Maka panjang lengkungan C itu adalah integral C ds, kan gitu ya. Nah, sekarang kita pingin punya versi permukaannya. Jadi kalau, S itu adalah permukaan, permukaan di R3 gitu ya, kita ingin tahu luas area S gitu. Luas permukaan lengkung S yang ini gitu ya. Kita ingin tahu luas permukaan S adalah kayak gitu.
Nah, bisa diantisipasi bahwa ini nanti bentuknya adalah integral permukaan. Ini integral permukaan. Begitu ya. Ini nanti ds gitu. Ya, kalau ini ds kecil, ini ds besar. Kayak gitu. Ya. Kita mau menuju ke sini hanya kita perlu beberapa pemanasan. Sekali lagi, yang kita pelajari di depan itu apa? Yang kita pelajari di depan itu adalah permukaan itu bentuk umumnya terparametrisasi oleh dua buah parameter. Bandingkan dengan lengkungan yang terparametrisasi oleh satu parameter. Gitu ya. Nah, jadi ini nih. Lalu kita mau klaim dulu bahwa nanti punten ya. Ini permukaan S yang di sini, permukaan S yang di sini itu kan nanti dipartisi ya. Cara ngitung luas permukaan itu sama seperti pendekatan integral sebelumnya, dipartisi. Dan segmen area ini tuh sebetulnya melengkung ya. Nanti itu dihampiri luas areanya dengan ya, luas area ini lengkung, permukaan lengkung, nanti dihampiri dengan luas area jajaran genjang yang magenta ini. Gitu. Nah, jajaran genjang ini apa? Bidang singgung. Jajaran genjang ini adalah bidang singgung. Maka pembicaraan di sini tuh bidang singgung dulu, punten. Nah, ini bidang singgung dulu, gitu. Ya, gimana ya? Mungkin saya agak cepat aja. Jadi, sekali lagi, kalau permukaan Anda adalah ini, dua parameter, maka klaimnya bidang singgungnya punya vektor normal ini. Selesai. Gitu aja. Ceritanya ini ada di sini, ada di Stewart, nanti aja gitulah ya. Apa ini? RU. Ini RU dan RV. Oke, kita kerjakan aja soalnya. Oke, lihatlah. Carilah bidang singgung dari permukaan ini. Mari kita kerjakan. Ya, sebetulnya kita pakai teorema yang tadi. Permukaannya adalah R. UV yang tak lain adalah komponen X-nya adalah U kuadrat, V kuadrat, kemudian U plus 2V. Oke? Teorema tadi mengatakan bahwa kalau Anda mau cari tangent plane, maka vektor normal dari tangent plane-nya adalah dari tangent plane, bidang singgung, adalah RU, punten, cross RV. Gitu. Ya. Jadi ini permukaannya, ilustrasinya seperti itu. Terus di sini tuh sebetulnya ambil suatu titik spesifik P0, kayaknya notasinya biasanya P0 ya, atau ya, atau RU0 P0 gitu ya. Ini satu titik tertentu gitu. Lalu yang dikehendaki adalah bidang singgung di sini. Bidang singgung di sini. Bidang singgung ini punya vektor normal yang tak lain adalah RU cross RV.
Selesai. Tentunya RU cross RV di titik U0 V0. Karena saya pingin duduk di sini. Ya, gitu ya. Mari kita hitung ya. Ini baru memasangkan teorema yang tadi, memasangkan rumus-rumusnya. Oke, jadi RU-nya apa di sini? RU-nya adalah apa? 2U 01. Dah. RV, semoga saya benar ya ngitungnya, 02V2. Oke. Lalu RU cross RV, halo Anda masih di sini? Oke. Ya, RU cross RV itu tak lain adalah ya kita hitung aja, ini IJK ya. IJK kayak gitu ya. Oke, oke. Kemudian 2U 01. Kemudian 02V2. Oke, jadi ini kalau dihitung gimana? IJ 2U 002V. Oke, ini kalau dihitung gimana? Eh, eh, eh. Ya, ini sama dengan apa? 00. Ini berarti 4 UV K ya, kemudian apalagi I min 2 VI, semoga hitungan saya benar, min 4 UJ. Oke, dan ini di titik, kemudian vektor normal, bentar, RU cross RV di titik, iya, U0 V0. Ya, U0 V0 itu titik mana? R10 V0 ini titiknya adalah 113. Jadi itu parameter U-nya berapa, V-nya berapa? Ini berarti U kuadrat sama dengan 1, V0 kuadrat sama dengan 1, V plus 2V, punten, sama dengan 3. Jadi ini berapa? U-nya 1, ya kayaknya dari sini kita pilih aja U0 sama dengan 1, V0 sama dengan 1. Oke, ya jadi ini di titik U0 V0 yang sama dengan 1, hasilnya adalah vektor normal apa? Nah, begitu ya. Hasilnya adalah min 2, min 2, min 4, dan 4. Oke, ini adalah vektor normalnya. Ini adalah vektor normalnya. Selesai. Ini nyaris selesai. Jadi persamaan bidang singgung adalah persamaan tangent plane apa? X min X, Y, Z min gitu kan ya. Titiknya yaitu 1, 1, 3 ya. Ini harus tegak lurus dengan vektor normal. Kayak gitu kan ya. Persamaan tangent plane kan kayak gitu ya. Ya, sekali lagi topik ini itu tuh agak susah kenapa keluar semua gitu loh, keluar semua teori-teori yang pernah Anda pelajari di lalu-lalu itu keluar semua gitu. Karena kita pakai untuk ngitung, untuk menjawab soal kayak gitu ya. Itu tantangan tersendiri untuk kuliah kalkulus peubah banyak. Namanya aja kalkulus peubah banyak ya enggak sih? Ngarep apa kayak gitu kan ya. Nah, sekali lagi kalau Anda lihat yang stewardnya sama ya. Nih sama ya. Oke, sama ya. Oke. Ya sudah. Jadi soal mengenai tangent plane itu
tolong dilatih. Seingat saya di tutorial Anda ada soal-soal sejenis. Jadi sekali lagi ini dari tutorial ya, ini tutorial. Ini soalnya dikerjakan senada seperti example 9 gitu. Ya. Oke. Nah, perkenankan saya menuntaskan sampai ke luas permukaan. Ya, gitu. Nah, mungkin saya nggak ulangin lagi ya. Jadi goal kita kan mau menghitung luas permukaan lengkung. Terus idenya ya selalu seperti itu. Dipotong-potong. Selalu seperti yang biasanya gitu ya, dipotong-potong. Kemudian fokus pada satu segmen kecil, punten. Kemudian fokus pada satu segmen yang kecil, dalam hal ini yang ini, ya begitu ya. Ini masih melengkung di sini, lalu dihampiri dengan ya luas permukaan melengkung yang biru itu dihampiri dengan luas area jajaran genjang. Luas jajaran genjang yang kita maksud ini sebetulnya tangent plane. Tangent plane. Tangent plane dan lebih spesifik lagi, kalau Anda lihat cerita teorinya, kalau Anda dalami teorinya, ya tangent plane-nya itu dibatasi oleh dua buah vektor, yaitu RU, wah kecil amat, RU, ya ini RU, delta U, panjangnya delta U. Dan ini adalah RV, delta V. Sekali lagi, tangent plane Anda itu vektor sisinya berupa jajaran genjang yang vektor sisinya adalah sebagai berikut. Ya. Lalu, ya, Anda mesti tahu bahwa kalau ini vektor A dan ini vektor B, dan Anda berminat dengan luas jajaran genjang, Anda akan dapat luas jajaran genjang itu melalui A cross B. Ini adalah luas jajaran genjang. Sekali lagi, kalau Anda punya jajaran genjang yang vektor sisinya A dan B begitu, maka ini menyatakan luas jajaran genjang. Itu yang Anda butuhkan. Karena Anda mau mendapatkan ini. Ya kan? Nah, kebetulan A dan B-nya itu adalah ini. Ini A, ini B. Jadi, luas jajaran genjang yang Anda butuhkan itu tak lain adalah RU delta U cross RV delta V. Kayak gitu kan? Nah, delta U dan delta V kan skalar. Jadi ini begini kali delta U delta V. Ini dia. Ini dia. Jadi elemen luas. Elemen luas. Elemen luas. Bentar. Elemen luas area yang kecil ini itu tak lain adalah ini. Nah, kan idenya selalu dijumlahkan semua. Dijumlahkan semua dari elemen luas yang ini, terus jumlahkan ya. Terus ke baris berikutnya sehingga kita punya double sigma di sini. Jadi, sekali lagi, kalau tujuannya adalah mencari luas permukaan, maka ya kita jumlahkan saja elemen-elemen luas, yang mana elemen luasnya masing-masing dihampiri dengan luas area jajaran genjang, yang kalian adalah ini.
Dan ya sudah, kalau dijumlahkan semua Anda akan dapat luas permukaan yang dimaksud. Ya, bentuknya kok sigma? Ya, selalu begitu kan. Dari sigma kemudian dilimitkan menjadi double integral. Nanti pada saat dilimitkan, ini akan jadi bukan double integral, luas permukaan, melainkan dan notasinya adalah integral permukaan. Notasinya kayak gitu, integral permukaan. Gitu ya, integral permukaan. Saya pindah ke slide berikutnya tentunya. Ini dia. Jeng jeng. Gitu ya. Ini dia. Luas permukaan. Tak lain adalah ini. Begitu? Ya, oh ternyata di sini langsung notasinya sudah DA ya. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Oke. Jadi ini ceritanya asal muasalnya. Ini sekarang masuk ke dalam formula formal definisi dan bentuknya adalah ini. AS itu adalah luas permukaan S. Luas permukaan S. Luas permukaan lengkung S. Gitu ya. Jadi Anda bisa bayangin, nah kayak gitu. Ini permukaan S. Nah, permukaan S itu duduk di atas domain D yang di bawahnya. Kenapa kita perlu ngomong begitu? Ya karena integralnya ini nanti terhadap D tuh lihat. Gitu. Cek. Oke. Jadi luas permukaan S yang ingin dicari itu ini rumusnya. Nah, saya mau main tembak langsung aja ya. Kalau kebetulan permukaan Anda itu penyajiannya adalah Z sama dengan Fxy, maka rumusnya langsung jadi ini. Dan ceritanya adalah ini nih ceritanya ini ceritanya. Gitu. Kalau kebetulan permukaan Anda itu Z sama dengan Fxy, kalian nggak perlu susah-susah. Langsung saja pakai ini. Gitu. Ya, langsung ke soal. Dan ini jadi contoh soal penutup. Contoh soal penutup ini saya hanya akan bahas satu soal, lalu saya mau tunjukkan bahwa ini adalah latihan soal yang terkait dengan contoh soal ini, gitu ya. Oke, mari kita kerjakan ini. Tentukan luas permukaan dari paraboloida, gitu ya, paraboloida, dan kebetulan fungsinya adalah Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat yang terletak di atas bidang yang terletak di bawah bidang Z sama dengan 9. Anda tahu bahwa paraboloida itu kan bablas ke atas ya. Paraboloida itu kan bentuknya bablas ke atas gitu ya. Batasnya mana ya nggak tahu, batasnya nggak ada gitu. Paraboloida itu mangkok yang bablas ke atas, tapi dia mintanya paraboloida yang terletak di bawah bidang Z sama dengan 9. Jadi benar yang dimaksud adalah paraboloida yang terpampang di sini karena bidang Z sama dengan 9 kan ini. Gitu ya. Ini Z sama dengan 9, betul ya? Jadi yang diminta adalah ini. Luas permukaan mangkok. Gitu ya. Oke. Ya sudah ini. Oke, rumusnya gimana? Luas AS adalah, oke, jawab. AS adalah integral. Nah, itu dia. Sebetulnya rumusnya itu pakai RU cross RV DA. Ya, tapi kalau Anda pakai rumus ini tuh nggak operasional. Kenapa? Karena dari permukaan yang Anda tuju itu kalian harus cari terlebih dahulu step-stepnya. Kalau Anda pakai rumus ini ya, maka Anda harus cari RUV.
persamaan parameternya. Cari persamaan parameter dari permukaan. Permukaan yang dimaksud. Habis itu hitung RU, hitung RV, kemudian hitung cross product, dan kemudian hitung integral lipatnya. Kayak gitu ya. Panjang banget. Tentunya kita harus pakai rumus AS yang satunya lagi. Dan itu memang rumus yang paling handy kalau persamaan Anda kebetulan Z sama dengan FXY. Dan ini kebetulan kalian punya soal seperti ini. Persamaan Anda adalah Z sama dengan FXY. Maka rumusnya adalah akar. Nah, rumusnya hafalin 1 ditambah Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat dA. Nah, gitu ya. Atas daerah D itu, ya, permukaan Anda itu duduk di daerah integrasi yang mana? Karena permukaan Anda itu terpotong di 9, maka daerah integrasi Anda itu D yang ini. Lingkaran jari-jari berapa ya? Lingkaran jari-jari berapa ya? Ini lingkaran jari-jari berapa? Oke, jadi kan ini paraboloida Z sama dengan ini X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti di sini adalah lingkaran apa? Z. Ini adalah lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, ya kan? Kayak gitu kan? Betul ya? Gitu kan ya? Oke, jadi ini juga lingkaran berjari-jari 3. Ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 juga. Gitu. Jadi D Anda udah spesifik, yaitu lingkaran berjari-jari 3. Mau digambar? Boleh. Mau digambar di sini boleh. Jadi D-nya adalah lingkaran berjari-jari 3. Nah, jadi ini hitungannya jadi operasional. Gampang. Kayak gitu. Ya, nggak usah pakai persamaan parameter aneka ragam. Kayak gitu. Ya, oke. Nah, tinggal Anda hitung. Ini apa? Integral. Oke. 1, ya hitungannya agak panjang, tapi enggak juga. Ini adalah 2X. Begitu kan ya? Plus 2Y kurung kuadrat, kayak gitu ya. DA, gitu kan ya. Nah, DA-nya atas daerah D. D, gitu. Dah, ini gimana? Kalau udah jadi begini, enaknya Anda ngitungnya pakai cara apa? Kalau sudah jadi begini, Anda ngitungnya enaknya pakai cara apa untuk sampai keluar angka? Kayaknya pakai polar ya. Iya kan, pakai polar kan? Ya jangan maksa pakai kartesius. Di sini kalau bentuknya seperti ini ya pakainya polar ya, gitu. Polar gitu ya. Oke, lanjutkan sampai polar ini ya langsung switch ke polar. Ya, polar itu adalah tools untuk menghitung dipolar. dA ini adalah R dr d theta dan D-nya adalah dari lingkaran berjari-jari 3 dan ini berarti R-nya gimana? R-nya dari 0 sampai 3, theta-nya 0 sampai 2 pi. Begitu. Dan ini kalau Anda hitung, cek stewardnya, mestinya ada di sini. Sebentar, saya hitung dulu. Ya, ini angkanya lumayan susah. Oke, ya sudah. Tapi pokoknya ada. Pi per 6, 37, akar 37 minus 1. Oke, sip. Oke, sip. Selesai. Sampai di sini selesai. Nah, ini kalau saya lihat waktunya memang cocok 8.42. Saya cuma mau bilang bahwa soal-soal tutorial 4 di soal yang terakhir itu Anda bisa kerjakan dengan pola yang sama. Begitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi sebetulnya ya, gongnya itu ini. Menghitung luas area menurut saya. Ya, tapi saya nggak tahu juga untuk matematika 3 ini bakal banyak
bakal banyak ke bagian ini nggak ya gitu ya. Tapi ya udah pelajari aja. Kalau kita lihat dari soal tutorialnya kan cerita mengenai persamaan parameter ini banyak ya. Jadi ya enggak gitu. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri pertemuannya. Ada pertanyaan nggak?